Halo, kalau kayak gitu apakah dia itu overclaim? Tentu saja enggak gitu, karena ada batasannya kayak gitu. Jadi konteksnya ada batasannya, dia itu best sellernya di toko saya gitu, toko ABC ini gitu. Tapi kalau misalkan ngomongnya ini best seller se-TikTok Raya, kan banyak juga yang bilang kayak gitu ya, Kak Ika atau teman-teman yang lain. Nah, yang kayak gitu baru hitungannya dia overclaim, teman-teman. Karena apa? Bisa jadi itu tidak terbukti kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang apa sih yang harus dihindari, pertama bukan kata-katanya, tapi lebih ke arah konteksnya seperti apa gitu. Kayak misalkan ketika kita ngomong apa namanya itu eh oren, berarti gak boleh dong ngomong oren karena apa? Ngomong toko oren aja kena pelanggaran. Beda, teman-teman. Jadi kalau misalkan ngomongnya itu kayak misalkan ini warnanya oren ya, dibedain sama nanti belinya di toko oren. Nah, kalau kayak gitu baru yang kedua, yang kena pelanggaran teman-teman. Kayak gitu ya, Kak Ika. Semoga bisa menjawab. Terus, gimana sih caranya naikin viewer live kita? Kebetulan tadi juga ada yang sama nih dari Kak Zazabrina Abaya nih. Live-nya sekarang makin sini makin sepi. Nah, sebenarnya gini, meskipun treatmentnya sama, berarti kan kalau misalkan ada penurunan, berarti ada problem dong. Coba analisis, kira-kira di analitiknya apa yang terjadi. Kayak misalkan, kenapa makin sekarang jadi sepi? Atau misalkan kenapa kok live saya sepi? Pertama, dari segi penontonnya dulu. Ternyata orang-orang yang nonton ini kan usianya udah ada ya, kelompok umurnya gimana. Kemudian ternyata kalau dilihat dari analytics, ternyata makin berkurang si umur-umur atau misalkan si audiensnya kita. Kenapa nih? Oh, ternyata memang secara seasonnya atau misalkan secara musimnya kayaknya agak bergeser nih, atau misalkan kebutuhan mereka mulai bergeser karena apa? Udah mau masuk akhir tahun. Misalkan seperti itu. Terus juga boleh dicek juga di bagian analitiknya lagi, kira-kira apa yang membedakan antara live-nya sekarang sama yang live sebelumnya. Bukan apa yang dilakukan ya, kayak misalkan apa yang terjadi. Mulai dari susunan produknya, atau misalkan set produk live-nya juga apakah pengaruh atau enggak, atau misalkan selain dari bagian analitik, apakah terjadi pelanggaran di live-nya yang sebelum-sebelumnya atau gimana? Terus kemudian kalau misalkan tadi barusan ngecek juga dari segi kontennya Kaza Zabrina Abaya, tadi sempat kepoin sih gitu. Jadi kayak misalkan di kontennya pun interaksinya agak kurang. Nah, kalau misalkan dibanding dengan konten-konten yang sebelumnya, yang itu ada views-nya tuh yang 7.000, 1.000-an, itu lebih bagus dibandingkan konten-konten terbarunya. Karena apa? Ada interaksinya dan juga secara pengambilan gambar juga jauh lebih menarik. Karena ada situasionalnya, kemudian kayak gitu. Ketika konten yang dibuat itu sudah mulai menjangkau, tentunya bisa menarik lebih banyak traffic ke dalam kontennya juga gitu. Cuman problemnya adalah yang perlu dilihat itu dianalisis lagi sih. Mungkin eh, si audiensnya mulai agak bosan kah dengan kreatif yang sekarang, bisa diganti kreatifnya, boleh dicoba lagi. Atau misalkan ada perubahan jam aktifnya mereka gitu. Bisa dicek di bagian analisis followersnya kita atau viewersnya kita. Ternyata bisa jadi si aktivitas mereka menghabiskan waktu di TikTok itu berubah. Misalkan yang biasanya itu mereka itu nonton live-nya itu dari jam 7 sampai jam 9, mungkin agak bergeser dari jam 5 ke jam 7, misalkan seperti itu. Boleh dicek lagi karena untuk yang kayak gini kita gak bisa benar-benar stagnan caranya seperti itu terus gitu. Tapi harus benar-benar dicek ulang, dievaluasi, kemudian dites lagi strateginya kayak gimana. Jadi boleh dicoba lagi. Pertama dari segi kontennya, mulai dicoba dengan konsep yang dulu yang lebih apa, yang efektif sebelumnya. Siapa tahu bisa meningkatkan reach yang lebih banyak gitu. Kedua adalah coba diambil apa namanya itu, jam aktif followers atau viewersnya di analisis followersnya kita di akun TikToknya, ada di TikTok Studio teman-teman. Jadi boleh dicek di situnya. Kayak gitu sih. Karena kalau misalkan dibilang, oh treatmentnya sama gitu kan, gitu. Oh berarti belum ada perubahan atau misalkan nggak ada kreatif tambahan, nggak ada inovasi. Bisa jadi seperti itu. Tapi nggak tahu ya gitu. Tapi ya itu bisa dibicarakan dengan timnya juga, Kak Zazabrina sama Kak Anonimus gitu.
Oke, lanjut lagi. Terus Kak M. Rifki Pasha Albantana. Isi konten kalau kita gabungkan dua kategori lebih apakah lebih baik atau justru jelek buat traffic? Lebih baik misal konten gaya hidup, induknya promosi produk, apakah bagus seperti itu? Nah, kalau misalkan digabung sebenarnya gak masalah gitu. Tinggal gini, tadi IP-nya, intellectual property-nya maunya larinya kemana gitu. Mau diarahkannya kemana, entah itu ke brandnya kita, ke personalnya kita, atau ke produknya gitu. Kalau misalkan mau digabungin dua kategori seperti itu, berarti kita harus apa namanya itu kuatkan branding dari si tokonya atau brandnya kita atau personalnya kita supaya apa bisa larinya tuh ke kitanya gitu. Jadinya kayak misalkan Kak Arif ini selain jualan mainan teman-teman, dia ini seorang gamer juga teman-teman, gamer-gamer game klasik kayak gitu. Nah, berarti kan secara tema itu agak apa tema yang berbeda meskipun nggak terlalu jauh ke arahnya tuh ke hobi. Nah, tapi kan audiensnya bisa jadi beda kan? Karena apa? Kak Arif itu koleksinya tuh Labubu dan segala macam gitu, tapi juga main game klasik gitu. Berarti audiensnya terpecah, tapi yang dicari penontonnya bukan produknya apa, bukan mainan atau gamenya, tapi orangnya. Kenapa pembawaan Kak Arif itu ramah? Ini contoh real teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan mau nonton Kak Arif apa live streaming sambil main game itu biasanya setiap libur pagi-pagi gitu. Kayak gitu. Jadinya bisa-bisa aja sih Kak Rifki. Terus juga tadi apa namanya tuh dari Kak siapa ya? Eh ada juga yang tadi bilang saya produknya macam-macam atau misalkan oh dari ini Kak Bidara boleh juga gitu kalau misalkan produknya beda-beda sehingga pembawaan kontennya beda bisa tapi balik lagi yang mau ditonjolin apanya dulu misalkan saya jual apa saya ini produknya ini TWS sama makanan beda kan gitu oh berarti cara pembawaannya aja yang disamain yang ditonjolkan jadinya tuh brandingannya tuh ke sayanya gitu kayak gitu jadi boleh di brainstorm lagi kira-kira mana yang mau ditonjolkan, mana yang mau disisipkannya gitu. Jadi harus ada satu yang ditonjolkan kayak misalnya tadi Kak Arif gitu. Kak Arif dia menonjolkan diri dengan cara cara ngobrol, cara interaksi, kemudian cara dia menanggapi sebuah peristiwa tapi dengan pembawaan melalui produknya mainan dan juga game. Kayak gitu. Mungkin semoga bisa membantu juga. Bentar, ada lagi. Oh, halo Kak, kalau mau bertanya dari Kak Stevi, cara singkat dan jelas membuat customer dengan menonton video kita jadi customer yang loyal dari sisi setia untuk menonton konten kita apapun dari segi. Wow, paket lengkap ini menarik sekali. Gini, kita ambil salah satunya dulu supaya dia loyal. Berarti kita harus kasih value-nya. Kalau misal value supaya dia itu mau belinya ke kita gitu. Kalau misalkan saya belajar dari apa namanya tuh akung-akung saya gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ngomongin kenapa sih orang tuh pada seneng jualan apa seneng beli di toko kita misalkan. Oh ternyata secara pelayanan enak gitu diajak diskusi gak marah-marah gitu. Di debat tentang produknya gak marah tapi akhirnya bikin orang percaya. Nah itunya juga bisa bikin mereka itu loyal buat beli sih. Terus juga dari segi kontennya juga harus dibikin konsisten. Kayak misalkan ada pelanggan yang nanya aneh-aneh, ya udah kita jawab dengan sabar. Tapi ternyata akhirnya bisa ngasih edukasi juga gitu. Karena ya itu balik lagi sih, gimana caranya apa ya? Kayak berkaca, kenapa sih saya tuh nge-follow dia? Kenapa sih saya belinya ke dia? Kayak gitu. Bukan masalah harga doang sih. Kayak gitu sih, Kak Stevi dan teman-teman lainnya. Kak mau tanya apakah tidak ada gak pembelajaran cara konten beriklan? Ada nanti tanggal 6. Masuk subscribe link trik kita. Ada nanti tanggal 6. Kayak gitu. Saya dapat email dari seller center kalau ada pelanggaran yang kirim pesan. Pelanggan yang kirim pesan setelah saya buka dari admin. Kan pelanggaran. Jangan percaya Kak Siti Aisyah. Kayak gitu ya. Intinya jangan percaya kalau misalkan dia ngomong, Anda dapat pelanggaran, nanti saya bantu pelanggarannya beresin. Dan kita ngasih tahu aja ya teman-teman bahwa kita dari tim edukasi dan engagement shop Tokopedia tidak bisa membantu pelanggaran teman-teman. Kalau memang terbukti pelanggaran gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngecek pelanggaran ya udah pasti tinggal dicek di seller centernya ada yang namanya kesehatan toko.
di situ. Nggak ada yang lewat DM atau misalkan message, nggak mungkin. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.